فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita sampai pada fasal yang ketiga terkait adab seorang talib terhadap gurunya. Dan perkara adab terhadap guru termasuk di antara sebab keberhasilan seorang talib dalam menuntut ilmu dan juga sebab keberkahannya. Yang hal ini banyak tidak diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apalagi para pelajar-pelajar di bangku-bangku kuliah yang hanya sekedar mengejar gelar atau mengejar ijazah. Adapun penuntut ilmu yang sesungguhnya harus memperhatikan sisi ini, karena ilmu warisan, sehingga butuh seorang menjaga hubungan jalur pewarisan dia untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan masih pada adab pertama, yaitu riayatu hurmati syekh. Pada pasal ini, dan kalau disambung ke nomorannya berarti adab ke 18. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala pada halaman 120 di matan, wala tunadihi bismihi mujarradan aw ma'a laqabihi ka qaulika ya syekh fulan bal qul ya syaikhi aw ya syaikhana fala tusammihi fa innahu arfa'u fil adab. Di antara adab dalam menjaga sikap hormat dan pemuliaan terhadap gurunya, kata beliau, jangan engkau panggil nama gurumu dengan namanya begitu saja, bismihi mujarradan, jangan dipanggil namanya begitu saja. Au ma'alaqabihi, atau bahkan jangan engkau panggil namanya bersama dengan lakabnya, seperti perkataan misalnya wahai syekh fulan, wahai syekh fulan, bal qul ya syaikhi au ya syaikhana, tapi katakan wahai syekhku atau wahai syekh kami, jangan engkau sebut namanya. Kenapa? Fa innahu arfa'u fil adab, karena sungguhnya yang demikian itu lebih tinggi dari sisi adab. Naam, wala tukhatibuhu bita'il khitab,
au tunadihi min bu'din min ghairi ittirar. Dan jangan engkau mengajak bicara dengan tak khitab, dengan anta. Baik. Dan juga jangan engkau panggil dia dari jauh kecuali ketika ada kedaruratan. Baik. Kata Syekh bin Utsaimin dalam syarahnya, ikhwan, ketika dibacakan tentang adab yang begitu detail dalam memanggil seorang guru, kata beliau, subhanallah, hadhihi adabun 'ammah. Subhanallah, ini adab secara umum. Naam, la tunadihi bismih, jangan engkau panggil dengan namanya. Misalnya, ya Muhammad, seandainya syekhnya atau gurunya bernama Muhammad. Naam, atau bahkan juga tidak menggunakan lakab kemudian namanya ya Syekh Muhammad, tapi cukup mengatakan ya Syekhi atau ya Syekhana. Naam. Kemudian beliau berikan faedah, wa hal yuqalu mithlu dzalika bin nisbati li munadatil ab, yakni la tunadihi bismih. Naam. Apakah yang demikian itu juga diberlakukan terkait ketika kita memanggil bapak kita, memanggil orang tua kita, yaitu kita tidak memanggil namanya? Maka jawabannya iya. Ketika kita memanggil bapak kita, kawan, orang tua kita, ibu kita, nah, tayyib, tidak memanggil dengan namanya, tapi panggil ya abi, ya abati. Kalau dalam bahasa kita ya, nah, panggilan-panggilan dalam bahasa masing-masing dengan panggilan yang terbaik, ya tidak memanggil dengan namanya. Baik. Ini ketika memanggil, ikhwan. Kemudian kata beliau setelah na'am antum beri koma atau titik. Pembahasan berikutnya, wahal tukhbiru anhu bismihi taqul qala fulan. Nah, apakah ketika engkau mau mengkhabarkan tentang dia, engkau sebut namanya, misalnya qala fulan. Ini tapi dalam bentuk pengkhabaran. Misalnya kita ingin menyebutkan bahwasanya ayah kita mengatakan demikian-demikian. Tayyib, waqa'ani sahaba annahum yusammuna aba'ahum fayaqulu ibnu Umar qala Umar wa ma ashbaha dzalika minal kalam. Nah, terkait hal ini telah ada terjadi dari sahabat bahwasanya mereka menyebut ayah-ayah mereka dalam periwayatan. Walaupun umumnya ya, ketika seorang anak menyebutkan mengatakan qala abi atau an abi. Tapi boleh untuk menyebut namanya tapi dalam bentuk pengkhabaran. Kenapa? Innal khabar ahwanu minan nida. Kata Syekh bin Utsaimin, fayuqal innal khabara ahwanu minan nida, karena pengkhabaran itu lebih ringan daripada memanggil. Tayyib, kalau kita panggil ayah kita dengan namanya langsung, ini tidak beradab. Nah, sebagaimana pula memanggil guru-guru kita. Tayyib. Akan tapi ketika kita mengkhabarkan qala fulan, qala syekh fulan dengan namanya, maka ini tidak mengapa karena bentuknya adalah khabar. Tayyib, sebagaimana juga dalam periwayatan akhwan, haddatsana fulan dengan menyebut namanya dalam periwayatan, ini sesuatu yang lumrah.
Tapi kalau memanggilnya, mereka tidak akan memanggil dengan namanya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, akhwan, wala tukhatibhu bi ta'il khitab. Ketika engkau berbicara dengan gurumu, jangan engkau ajak bicara dengan apa? Tak khitab, yaitu anta. Baik. Seperti misalnya ketika kita mau bertanya kepadanya, minta keterangan suatu ucapan dari gurunya, kemudian kita katakan, ya Syekh, qulta kada wa kada. Nah, baik. Qulta fid dars amsi kada wa kada. Engkau telah mengatakan dalam pelajaran kemarin-kemarin. Ini engkau tidak memakai apa? Tak khitab. Kamu dalam bahasa kita misalnya. Kenapa kata Syekh Ibnu Utsaimin, di anna hadhihi fiha isa'atu adab wa fiha isy'arun bi annaka lam tarda qawlah. Idzan madza naqulu qulna kadza wa kadza marra alaina kadza wa kadza. Tapi ungkapkan dengan ungkapan yang lain yang intinya sama, misalnya telah lewat dalam pelajaran kita demikian. Baik. Adapun seorang mengatakan kulta demikian, ini kata beliau la yalik, tidak pantas. Kemudian atunadihi min bu'din min ghairi tirar. Ini juga dari jauh memanggil-manggil, tanpa ada kedaruratan, ini juga sesuatu yang kurang adab. Tapi hendaknya mendekat, kemudian berbicara setelah dekat dengannya. Baik. Dan di antara bentuk kedaruratan, misalnya memanggil dari jauh ketika melihat di depannya ada suatu bahaya atau ada hal yang membahayakan gurunya, kemudian memanggil dari jauh agar berhenti, ini tidak mengapa. Dan disebutkan tadi tidak menggunakan tak khitab. Lalu bagaimana kalau menggunakan bentuk jamak? Ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, kalau menggunakan bentuk jamak, misalnya qultum, fa'altum, dan yang biasa juga kita ungkapkan antum, maka ungkapan yang seperti ini masih lebih bagus dibandingkan dengan anta, qulta misalnya. Tapi kalau qultum, ini kata Syekh, hiya ahwan min qulta. Sehingga ini merupakan hal yang di kalangan Arab, akhwan, digunakan mengubah khitab dalam artian dari apa? Dari mufrad ke jamak dalam pembicaraan. Dalam pembicaraan. Kenapa? Karena yang demikian lebih halus, lebih bagus dari sisi adab. Seperti misalnya, ketika mengucapkan barakallahu fiik, walaupun kepada satu orang ucapkan barakallahu fiikum. Ini ketika berbicara kepada gurunya. Sebagaimana pula ucapan jazakallahu khairan misalnya. Menjadi apa? Jazakumullahu khairan. Ketika ingin bertanya antum, kada wa kada misalnya. Ini juga lebih mending dibandingkan apa? Menggunakan tak khitab secara langsung dengan bentuk mufrad.
Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, "Wanzur ma dzakarahu Allah taala min ad-dalalati 'ala al-adab ma' mu'allimin nasil khaira sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah." Nah, ini dalil dari Syekh Bakar Abu Zaid terkait adab tadi di halaman 122. Nah, perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berupa penunjukan adab bersama dengan pengajar keseluruhan manusia atau kepada orang yang mengajari kebaikan kepada keseluruhan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajarkan kepada kita dalam ayat tersebut, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Nah, para sahabat dilarang untuk memanggil secara langsung ya Muhammad. Baik. Dan dalam syarah ada faidah tafsiriyah, perhatikan. Hadhihi al-ayatu lil ulama'i fi tafsiriha qaulan. Al-qaul al-awwal la tunaduhu bismih kama yunadi ba'dukum ba'dha wa hadha ma saqahu al-muallifu Bakar min ajlih. Pendapat yang pertama, kawan, tentang ayat ini yaitu maksudnya jangan kalian memanggil beliau dengan namanya sebagaimana sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan namanya. Dan ini perkara yang karenanya muallif yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala membawakannya. Wa tsani la taj'alu du'aahu iyyakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha bal 'alaikum an tujibuh wa an tamtathilu amrah wa tajtanibu nahyah bi khilafi ghairi. Nah, ini makna yang kedua, kawan. Tapi penafsiran yang kedua, maksud la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, yaitu jangan kalian jadikan panggilan Rasul kepada kalian. Ini. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Tapi kalau yang memanggil kalian adalah Rasul, wajib untuk segera kalian menjawabnya dan menunaikan perintah serta menjauhi larangannya. Berbeda dengan panggilan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa ghairuhu idza da'aka in syi'ta ajabah wa in syi'ta la tujibhu. Nah, selain Rasul apabila memanggilmu, jika engkau ingin ajibhu, jawab dia. Wa in syi'ta la tujibhu, jika engkau tidak mau, tidak usah engkau jawab. Ini kalau selain Rasul. Misalnya seorang memanggil ya fulan, jika engkau ingin jawab, jika engkau tidak ingin tidak dijawab, tidak masalah. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggilmu, wajib untuk engkau menjawabnya. Nah, maka para ulama mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'al insana wa huwa fi salatin wajib alaihi an yujibahu walau qata'aha. Ya, ulama mengatakan sesungguhnya Nabi apabila memanggil seseorang dalam keadaan dia berada di salat, maka wajib untuk menjawab panggilan Nabi dan memutuskan salatnya. Ini zaman dulu berarti, ya kan? Zaman dulu apa tadi kasusnya? Yahya? Kalau Nabi memanggil seseorang walaupun dia di salat, maka wajib untuk menjawab Nabi walaupun harus membatalkan salatnya. Baik. Sehingga dalam ayat ini ada dua pendapat di kalangan ahli ilmi. Baik. Terus mana di antara dua pendapat ini yang terpilih?
Di sana ada kaidah. Nah, di paragraf paling bawah, kaidah tafsiriyah, annal ayah idza kanat tahtamilu ma'nayain la munafata bainahuma fa innaha tuhmalu 'alal ma'nayain. Bahwasanya ayat apabila terkandung padanya dua makna dan tidak saling bertentangan, maka dibawa kepada kedua-duanya. Maka dalam dua pendapat tadi, hal yumkin huna an nahmilaha 'alal ma'nayain? Na'am, yumkin an nahmilaha 'alal ma'nayain. Ya. Dan dalam kasus ini, apakah mungkin kita membawa pada dua makna tadi? Jawabannya iya. Kita mungkin untuk membawanya pada dua makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Kenapa? Karena tidak bertentangan. Berarti ini faidah penting, faidah bagus. Yang pertama, ikhwan, makna dari la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha yang banyak dipahami oleh kita, yaitu yang pertama apa? Jangan kalian memanggil Rasul seperti panggilan kepada sesama kalian dengan menyebut namanya. Kemudian yang kedua, nah, jangan kalian jadikan panggilan Rasul, berarti yang memanggil siapa sekarang? Yang memanggil siapa sekarang, Fatih? Untuk mana yang kedua yang memanggil siapa? Nah, karena melamun. Baik, siapa Habib yang memanggil? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada yang lain. Kenapa? Karena panggilan Rasul kepada kita itu sifatnya wajib untuk segera dijawab. Makanya pada zaman dulu di kalangan sahabat kalau dipanggil oleh Rasul harus menjawab. Walaupun ketika apa? Akmal, ketika sedang sholat, itu zaman dulu. Dan zaman sekarang ketika Nabi menyeru kita umatnya, maka kita pun wajib untuk memenuhinya. Nah, dengan memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Baik, qala Syabakar Abu Zaid rahimahullahu taala, wa kama la yaliku an taqula liwalidika dzil ubuwwati at-tiniyah ya fulan au ya walidi fulan. Naam. Fala yajma'u bika ma'a syaikhik. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Bakar rahimahullahu taala, dan sebagaimana juga tidak pantas engkau untuk mengucapkan kepada orang tuamu yang memiliki apa? Memiliki hubungan ubuwah at-tiniyah. Nah, al-ubuwah at-tiniyah maksudnya apa? Yaitu orang tua dari sisi nasab, ya, ubuwah tiniyah. Tin yaitu terkait masalah tanah ini, karena kita asalnya dari apa? Dari tanah, ada jalur nasab antara dia dengan kita, yaitu orang tua secara nasab. Ya, tidak pantas untuk kita katakan kepada orang tua kita secara nasab ya fulan. Nah, atau juga apa? Wahai bapakku fulan, tidak perlu disebut namanya. Nah, tapi langsung wahai bapak. Nah, dalam bahasa Arab ya abati. Nah, kalau dalam bahasa kita yang paling bi, ya. Nah, mujahid. Nah, diambil akhirnya saja. Baik. Jangan sebut langsung apa namanya. Nah, sebagaimana ini tidak pantas kepada orang tua, demikian pula tidak pantas untuk diarahkan kepada syekhnya.
Qala waltazim tawqiral majlisi wa idharas sururi minad darsi wal ifadati bih, atau wal ifadata bihi. Ini kemudian penegasan beliau berikutnya, waltazim tawqiral majlis. Nah, tetapilah untuk apa? Tawqiral majlis, untuk betul-betul apa? Menghormati majelis ilmu. Nah, karena majelis ilmu berbeda dengan majelis-majelis yang lain. Hendaknya kita apa? Tauqir. Nah, memiliki pemuliaan dan penghormatan terhadap majelis tersebut. Kemudian wa izharus sururi minad dars, dan menunjukkan yaitu kegembiraan dengan pelajaran itu. Senang dengan pelajaran, senang ketika belajar, bukan apa menunjukkan malas, karena tidak ada faedahnya berangkat ke majelis ilmu atau pergi ke majelis ilmu, pergi ke ma'had, ke pondok-pondok, ke markaz ilmu, kemudian ketika waktu pelajaran engkau menunjukkan kemalasan. Karena yang seperti ini mending untuk pulang di rumah. Nah, tapi tunjukkan apa? Surur, memang kita mencari ilmu dan di situ diberi ilmu. Berarti tunjukkan kegembiraan. Kemudian wal ifadata bih, tetapilah untuk apa? Mengambil faedah darinya. Taib, jangan sampai seorang berangkat dan pulangnya sama tanpa ada faedah yang dia raih. Naam. Taib, hada aidan muhim, kata Syekh Ibnu Utsaimin. An tubdiya surura minad dars, ini penting. Naam. Minad darsi wal ifadati bi, harusnya ifadah dicetakan muasasah ifadati, Pak. Nah, ini yang lebih bagus kalau dia atafnya ke minat ke durus, minad durusi wal ifadati bihi wa idharas sururi minad darsi wal ifadati bihi. Pemberian faidah, karena kalau mengambil faidah istifadah, kalau ifadah yaitu pemberian faidah dari gurunya. Berarti waltazim tawqiral majlisi wa idharas sururi minad darsi wal ifadati bihi. Ya, ini ketika kita berangkat majelis ilmu. Tetapi ini akhwan, yaitu hormati majelis ilmu, sehingga tidak main-main di majelis ilmu. Naam ya Abdullah. Naam, tidak melakukan hal-hal selain apa? Selain untuk perkara yang majelis itu diadakan. Tidak membaca kitab lain atau tidak membaca buku-buku lain di majelis yang sedang disampaikan ilmu. Kemudian idharus surur minad darsi wal ifadati bih, menampakkan kegembiraan dengan pelajaran dan faidah yang disampaikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini termasuk penting. Kenapa? Karena alamat untuk dia bisa mengambil ilmu, kawan. Kalau sudah tidak senang, tidak akan dapat. Kata beliau, antum dia surura minad darsi wal ifadati bihi wa an tartaqibahu bi farigis sabri. Nah, untuk engkau apa? Menampakkan kegembiraan ya dari pelajaran yang disampaikan dan faedah yang diberikan, dan untuk engkau menunggu dengan penuh kesabaran. Amma an tatamalmal. Nah, an tatamalmal. Marratan tuqallibul kitab wa marratan tukhattitu bil ardi. Ya, kayak sebagian kalian. Wa marratan tadlu'us na'am tayyib tutalli'us siwak tatasawwaku wa marratan tuzayyinul ghutrah wa ma ashbaha dzalik. Hadza maknahu al-malal. Nah, ini coba diterapkan pada kalian. Tayyib. Adapun ya tatamalmal, yaitu apa? Menunjukkan ke apa? Kebosanan. Tatamalmal menunjukkan apa? Kebosanan.
dari majelis ilmu. Dengan bentuknya apa? Terkadang engkau buka kitab-kitab, kayaknya apa? Kok enggak selesai-selesai. Dia buka kitab-kitab. Nah, kitab itu dibolak-balik. Nah, atau engkau apa? Menggaris-garis di tanah. Kalau sebagian kalian kemudian nulis-nulis di bangkunya, ya, Umar. Nulis-nulis di mejanya. Sambil delosor kepalanya diletakkan di meja. Baik. Atau nulis-nulis di tangannya misalnya. Atau kalau punya siwak, keluarkan siwak, kemudian gosok-gosok gigi. Nah, terkadang juga benah-benah putrah, kalau di kita ya pakai apa? Imamah. Nah, kalau di Saudi ya benah-benah apa? Bajunya dan khimarnya dan yang semisalnya. Ini maknanya apa? Ini maknanya malal, bosan, pengen dan cepat pulang, pengen cepat selesai, pengen cepat main. Apalagi kalau pas jadwal mau olahraga, ya Akmal. Baik. Alladzi yanbaghi annal insan yafrah wa annahu nazala fi riyadin yujni thimaraha. Nah, yang sepantasnya untuk seseorang itu gembira. Nah, itu ya kan, nulis di meja. Oh, di buku. Nah, ditulis di buku catatannya, bukan di meja. Nah, bahwasanya dia harus gembira dan bahwasanya dia bayangkan sedang berada di suatu taman yang dia memetik buah-buahan yang ada di sana. Nah, karena majelis ilmu adalah taman-taman surga. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini pembahasan akhwan sekilas mudah tapi butuh untuk kita perhatikan. Nah, karena detail para ulama menyebutkan adab-adab dalam majlis agar apa? Agar betul-betul kita tunaikan. Kita perbaiki yang keliru, kita apa? Kita semakin perbagus yang sudah diwujudkan. Baik. Karena para ulama mencapai tingkatan keberkahan ilmu dan kebaikan ilmu mereka dengan adab, bukan hanya sekedar dengan kepintaran, kecerdasannya, bukan. Tapi dengan adab di antara sebabnya. Bil adabi yufhamul ilmu. Sebagaimana telah kita lewati. Dengan adab ilmu akan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Naktahi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.